Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan surat terbaru Menpan RB yang mana pada surat terbaru Menpan RB tersebut honorer dikatakan batal dihapus. Kemudian pemerintah daerah anggarkan gaji honorer kategori 2 dan non ASN. Nah, berarti Bapak Ibu bisa kita prediksi bahwa surat terbaru Menpan RB tersebut itu adalah harapan seluruh Bapak Ibu honorer, terutama honorer kategori 2 dan honorer non-ASN lainnya. Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Menteri Pan-RB mengeluarkan surat yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau kepada PPK, baik yang berada di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Surat ini perihal status dan kedudukan tenaga honorer non-ASN yang meliputi honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN lainnya. Seperti diketahui bersama bahwa surat edaran sebelumnya yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB adalah surat edaran untuk memberikan perintah agar tenaga honorer itu dihapus statusnya hingga per 28 November tahun 2023. Itu adalah surat sebelumnya pada tahun 2022 yang lalu. Surat edaran ini bisa dikatakan sebagai tindak lanjut dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Cahyokumolo, di mana surat edaran ini membatalkan apa yang disampaikan pada surat edaran di tahun 2022 yang lalu, yakni tenaga honorer itu hanya diberikan waktu hingga 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Itu adalah surat edaran Menpan RB yang ditandatangani oleh Cahyokumolo pada tahun 2022 tahun lalu. Sehingga di surat edaran yang lalu dan isinya melarang pemerintah untuk menganggarkan anggaran untuk pemberian tunjangan dan gaji kepada para tenaga honorer dan negara. Pada surat edaran ini yang dibawa kepemimpinan Menpan RB Abdullah Azwar Anas, pejabat pembina kepegawaian yang berada di instansi pusat maupun instansi daerah tetap diberikan kewenangan untuk menganggarkan anggaran gaji dan tunjangan untuk para tenaga honorer. Jadi, memang surat ini yang ditunggu-tunggu oleh para tenaga honorer dan pemerintah daerah. Nah, ini Bapak Ibu ternyata menjadi satu bukti kuat kepada kita bahwa memang pemerintah selalu memperhatikan nasib honorer ini. Terbukti dengan surat edaran Menteri Pan-RB terbaru di tahun 2023 ini tertanggal 25 Juli, beberapa hari yang lalu, yang mana semua isinya adalah membantah atau membatalkan isi surat Menpan RB pada tahun 2022 yang lalu. Karena sebagai dasar bagi pemerintah daerah di dalam menganggarkan pembayaran gaji dan tunjangan honorer pasca November tahun 2023 ini. Maka berdasarkan hal tersebut, berikut ini adalah isi surat edaran ini secara lengkap. Pertama, ini ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian yang berada di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau mengenai manajemen P3K,
yang menyatakan bahwa pegawai negeri sipil atau pegawai non-PNS dalam jangka waktu di paling lama 5 tahun. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan peraturan tersebut atau sesuai dengan peraturan pemerintah yang dimaksud, maka akan berlaku pada tanggal 28 November tahun 2023 ini. Namun demikian, dicantumkan di dalam surat ini bahwa sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non-aparatur sipil negara itu masih diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Pembangunan dan Pelayanan Publik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama surat ini, dengan hormat diharapkan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian, baik instansi pusat maupun instansi daerah, agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan surat edaran Menpan RB tersebut, maka dituntut kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah, para PPK, instansi pusat maupun daerah, wajib melakukan hal berikut sesuai dengan apa yang telah tertuang di dalam surat edaran Menpan RB terbaru tersebut. Yang pertama, pejabat pembina kepegawaian dapat menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga honorer non-ASN yang sudah terdaftar di dalam pendataan tenaga non-ASN dalam basis data Badan Kepegawaian Negara. Jadi di poin pertama ini, Menteri Pan-RB memerintahkan kepada pejabat pembina kepegawaian agar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di dalam pendataan tenaga non-ASN di database BKN. Di dalam mengalokasikan pembiayaan tenaga honorer atau oleh non-ASN dimaksud pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh tenaga non-ASN selama ini. Jadi Pemda dilarang untuk menurunkan jumlah gaji yang diterima oleh para tenaga honorer non-ASN selama ini. PPK dan pejabat lainnya dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau pegawai non-P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Jadi adapun untuk pemenuhan aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah, maka dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan. Tanpa selain itu maka oleh pemerintah pusat tidak memperkenankan demikian. Nah demikian ini yang disampaikan kepada para pejabat pembina kepegawaian dan ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Terus terang saya tidak bisa menanggapi secara mendetail terkait dengan surat edaran ini. Jadi rasanya lucu ya rekan-rekan, oleh karena yang terjadi di Indonesia ini ya seperti ini. Artinya yang tadinya dihapus akan tetapi keluar lagi regulasi yang menyatakan bahwa penghapusan honorer itu dibatalkan. Sebelumnya dilarang menganggarkan gaji dan tunjangan untuk honorer, akan tetapi keluar lagi surat edaran yang membolehkan dan memerintahkan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk tetap menganggarkan gaji dan tunjangan pegawai honorer. Padahal di peraturan pemerintah nomor 49 tentang manajemen P3K itu telah disebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu 5 tahun, paling lama 5 tahun. Artinya, masa kerja kebutuhan non-ASN itu atau pegawai non-ASN itu, non-PNS tersebut hanya paling lama 5 tahun. Nah, Bapak Ibu tentunya ini adalah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Setelah bekerja 5 tahun, apa tindakan seterusnya? Maka mengantisipasi PHK oleh pemerintah pusat melalui Menpan RB memikirkan satu hal terkait dengan keselamatan kerja para honorer tersebut yang sudah bekerja 5 tahun. Sebagaimana dimaksud, kalau dapat diangkat menjadi P3K seharusnya paling lambat 5 tahun, paling lambat 5 tahun ini honorer itu sudah bisa diangkat menjadi P3K
apabila telah memenuhi persyaratan. Akan tetapi ada kendala-kendala yang lain sehingga apa yang disebutkan dan diamanahkan di dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ini itu tidak bisa terlaksana sebagaimana yang dikehendaki. Artinya tenaga non-PNS itu bisa diangkat menjadi P3K sesuai dengan amanah yang disebutkan di dalam peraturan pemerintah. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa memberikan pencerahan terkait dengan regulasi yang memperbolehkan kepada tenaga untuk menganggarkan gaji dan tunjangan untuk para tenaga non-ASN lainnya. Jadi, yang dimaksud dengan regulasi yang membolehkan kepada Tenda itu maksudnya ya tenaga honorer daerah atau kepada Pemda untuk selalu menganggarkan gaji dan tunjangan untuk para tenaga non-ASN, mengantisipasi nantinya kelak para honorer non-ASN ini diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Demikian informasinya. Selamat kepada seluruh Bapak Ibu honorer yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana yang telah tertuang pada surat edaran Menpan RB per 25 Juli 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.